Halo, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya mau mengajak Anda untuk sama-sama berbicara topik konflik Palestina dan Israel. Ya, belum lama ini beberapa orang bertanya kepada saya, di mana posisi Gereja Katolik pada konflik Palestina dan Israel ini? Apakah umat Katolik itu mendukung Palestina atau Israel? Nah, pada kesempatan inilah saya mau mengajak Anda untuk bersama melihat posisi Gereja Katolik dalam konflik Israel dan Palestina. Namun jangan lupa untuk terlebih dahulu mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan mohon video ini di-share. Saya dapat memahami dasar pertanyaan itu lahir karena umat Katolik melihat beberapa rekannya yang Protestan di media sosial tegas mereka mendukung Israel. Sementara umat Islam sudah pasti, ya, umat Islam pasti terang-terangan mendukung Palestina serta anti Israel, ya. Itu banyak demo yang dilakukan oleh umat Islam untuk mengutuk Israel, membela Palestina. Dan MUI sebagai bentuk dukungannya karena tidak bisa berperang, mereka mengeluarkan fatwa haram terhadap produk-produk Israel. Ya, sayangnya mereka tidak berani memfatwakan supaya umat Islam tidak bekerja di perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan produk Israel tersebut, serta tidak berani mengeluarkan fatwa haram terhadap teknologi-teknologi yang dihasilkan oleh Israel. Ya, tetapi pada prinsipnya umat Islam mereka jelas sikapnya mendukung Palestina dan anti Israel. Sikap anti Israel ini bisa dikatakan lahir dari ajaran agamanya. Karena ada dalam Al-Quran, umat Islam itu punya relasi yang kurang bagus terhadap orang Yahudi ini. Ya. Nah, melihat fenomena inilah, ada umat Islam begitu jelas sikapnya, beberapa umat Protestan juga jelas sikapnya. Nah, umat Katolik ini dia bertanya, di mana sebenarnya posisi Gereja Katolik? Apakah umat Katolik itu mendukung Israel atau Palestina? Dapat saya pastikan dengan tegas di sini bahwa Gereja Katolik tidak mendukung siapa-siapa. Ya, ini pasti. Jadi tidak mendukung Israel, juga tidak mendukung Palestina. Alasannya apa? Karena kalau mengasihi yang satu, pasti akan membenci yang lain. Lihat saja umat Islam. Mereka mengasihi Palestina. Lalu apa sebaliknya? Mereka justru membenci, mengutuk Israel. Ini bukanlah solusi, justru akan memperparah situasi. Ya, selain itu juga Gereja Katolik itu ajarannya itu adalah kasih. Ya, Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan kebencian. Ya, jadi beda dengan umat Islam. Mereka melakukan demo nih, demo. Saya pernah hadir pada satu demo membela Palestina, ya. Atribut-atribut Palestina mereka bawa. Di sana mereka melakukan orasi, sumpah serapa caci maki dialamatkan kepada Israel dengan nada kebencian. Menariknya dalam demo itu anak-anak kecil juga sudah dibawa. Ini artinya mereka sudah mendidik sejak kecil ditumbuhkan sikap kebencian terhadap kelompok orang yang berseberangan dengan Islam. Itu.
Gereja Katolik tidak seperti itu, ya. Nah, sikap lain itu adalah umat Katolik mengutuk kekejaman, entah itu yang dilakukan Israel ataupun Palestina. Dia tidak seperti Islam, ya. Dia mengutuk kebiadaban Israel, tetapi tutup mata terhadap kebiadaban yang dilakukan oleh Palestina atau Hamas. Ya, itu. Sikap lain, umat Katolik menangis bersama korban, baik itu dari Israel maupun dari Palestina. Tidak seperti Islam, ya. Ketika warga Palestina menjadi korban, mereka berduka, mereka menangis. Tetapi ketika ada tayangan TV, warga Israel itu menjadi korban, mereka malah tertawa, mereka malah bersukaria. Gereja Katolik, umat Katolik tidak seperti itu. Dia menangis bersama korban, baik itu Israel maupun Palestina. Inilah sikap umat Katolik. Dari sini tampak jelas bahwa umat Katolik atau gereja Katolik itu mendukung perdamaian dan anti peperangan. Nah, jadi sudah jelas bahwa sikap umat Katolik itu dia mendukung perdamaian. Jadi bukan mendukung Israel, bukan juga mendukung Palestina, tetapi perdamaianlah yang didukung. Ya, sikap ini sangat jelas dan tegas itu disuarakan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1993 di bulan Januari. Ya, Paus mengatakan bahwa tidak satu pun yang bisa diselesaikan dengan perang. Sebaliknya, segala sesuatu menjadi celaka karena perang. Akibat dari bencana ini adalah penderitaan dan kematian umat manusia tak terbilang jumlahnya. Retaknya hubungan antar manusia, hilangnya warisan seni dan lingkungan yang luar biasa dan yang tidak dapat diperbaiki. Artinya, perang itu hanya melahirkan penderitaan, bukanlah pemenang. Itu menciptakan kemiskinan baru. Nah, selain itu, Paus juga mengatakan bahwa perang tidak pernah membantu komunitas manusia, bahwa kekerasan hanya menghancurkan dan tidak pernah membangun. Karena itulah, Gereja Katolik hanya bisa menyerukan stop perang, hentikan peperangan. Mari kita berdamai. Karena itu, Gereja Katolik tidak mengadakan demo menolak ini, menentang itu, ya. Tidak sibuk mengecam ini atau mengasihi itu. Yang dilakukan oleh umat Katolik adalah berdoa agar perang segera berhenti. Sekian dan terima kasih.